Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang membahas seputar kampus, perkuliahan, mahasiswa, juga berbagi informasi seputar hukum bagi masyarakat. Nah, di video kali ini lanjutan ya dari video sebelumnya mengenai sistematika penulisan untuk sumber referensi dalam daftar pustaka. Kalau kemarin pada video sebelumnya sudah mengenai tata cara penulisan buku ya dalam daftar pustaka. Nah, hari ini pembahasannya adalah bagaimana cara menuliskan peraturan perundang-undangan, lalu kemudian jurnal atau makalah maupun skripsi atau disertasi. Nah, untuk itu tolong disimak, ini ditujukan khusus untuk kalian mahasiswa yang sedang belajar untuk membuat makalah ataupun memang sedang menyelesaikan tugas akhirnya. Gak berlama-lama, langsung kita bahas. Oke, untuk penulisan sumber kutipan berupa peraturan perundang-undangan, biasanya ini untuk mahasiswa Fakultas Hukum. Nah, di mana kalau misalnya kalian yang bukan mahasiswa hukum dan tidak ada dalam tulisan akhir kalian itu mengutip dari peraturan perundang-undangan, itu boleh kalian skip aja nih penjelasan aku, nanti langsung step berikutnya gitu ya. Nah, bagaimana penulisan tata peraturan perundang-undangan dalam daftar pustaka? Pertama, kalian harus susun berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangannya dulu nih. Jangan dicampur adukan. Misalnya campur aduk tuh maksudnya begini. Pertama kalian buat peraturan pemerintah ya, nomor 10 tahun 2021. Lalu kemudian di bawahnya ada undang-undang nomor 28 tahun Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, misalnya begitu. Di bawahnya lagi ada peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2018. Nah, itu kan campur aduk tuh. Kalian kalau yang anak hukum, mahasiswa hukum, tentu kalian sudah belajar ya bagaimana hierarki peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Jadi jangan sampai campur aduk seperti itu. Kalau yang lebih tinggi, berarti kan dari UUD dulu jika memang ada nih kutipan kalian, dan nanti di dalam daftar pustakanya UUD dulu yang ditulis. Lalu baru di bawahnya undang-undang, baru sampai peraturan yang lebih rendah. Nah, misal penulisan peraturannya bagaimana gitu. Nah, ini aku menemukan cara penyantuman yang berbeda-beda. Nanti kalian sekali lagi, kalian tolong sesuaikan dengan buku pedoman penulisan ilmiah dari kampus kalian masing-masing ya. Jadi jangan terlalu pakem dengan apa yang aku sampaikan. Nah, dua model penulisan yang berbeda-beda itu seperti apa, Kak? Nah, yang pertama ada yang mencantumkan nama negaranya dulu ditulis di awal. Baru kemudian nama peraturan perundang-undangannya ditulis dengan cetak miring. Oke, contohnya ada yang menulis seperti ini, Republik Indonesia, Undang-Undang nomor misalnya, nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ada yang seperti itu. Atau model lain dalam penulisan peraturan perundang-undangan untuk daftar pustaka, ada yang tidak menulis tuh Republik Indonesianya, dia langsung aja Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Nah, itu modelnya gitu. Dan bebas, kalian boleh pakai yang mana itu terserah kalian gitu. Dan kemudian untuk untuk footnote ya, yang membedakan penulisan daftar pustaka dengan footnote. Jadi kan saya sudah sampaikan di video sebelumnya. Apa yang ada dalam footnote kalian itulah nanti yang dicantumkan dalam daftar pustaka. Perbedaan pencantuman antara yang ada di footnote dengan daftar pustaka itu adalah halamannya. Halaman gak usah ditulis dalam daftar pustaka, dihilangkan saja. Lalu kemudian di footnote untuk peraturan perundang-undangan pasti kalian menulis pasal 30 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Atau bab 7 pasal sekian ayat sekian undang-undang sekian.
Nah, di daftar pustaka, bab, pasal maupun ayat itu tidak perlu kalian cantumkan. Cukup tadi yang seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa, itu aja di daftar pustaka. Jangan sampai ditulis babnya juga, pasalnya juga, ayatnya juga gitu ya. Oke, itu untuk penulisan daftar pustaka berupa sumber peraturan perundang-undangan. Penulisan untuk buku sudah, pada daftar pustaka sudah dijelaskan, lalu kemudian peraturan perundang-undangan sudah dijelaskan, dan kemudian kita coba menuliskan terkait dengan majalah atau jurnal, ya. Biasanya majalah, jurnal, atau artikel, gitulah intinya. Nah, nanti aku ada membandingkan, menemukan ya tata cara penulisannya yang berbeda, gitu ya, di dalam daftar pustaka. Nah, tata sistematika penulisannya seperti apa? Pertama, tentu aja ada tentu saja kita buat dulu nama penulis dari jurnal atau makalah tersebut. Lalu yang kedua itu adalah judul tulisan dalam majalah yang diletakkan dengan tanda kutip. Jadi setelah nama penulis, judul tulisannya apa? Pakai tanda kutip 2, tanda petik 2 gitu ya. Lalu kemudian nama majalahnya atau nama jurnalnya ditulisnya itu cetak miring. Kalian bisa lihat nanti ada aku tampilkan gambarnya gitu ya di layar. Lalu kemudian nomor penerbitnya. Jadi nomor terbitnya itu misalnya nomor 011, nomor 31, seperti itu. Setelah itu, tulis bulan dan tahun penerbit. Nah, untuk bulan dan tahun penerbit ini ada yang ditulisnya di antara tanda kurung. Oke, ada juga yang tidak. Nah, itu ada tuh berbeda-beda. Makanya saya bilang nanti sesuaikan dengan pedoman metode penulisan ilmiah yang kampus kalian miliki. Biasanya kan ada kampus itu mengeluarkan buku pedoman ya untuk penulisan tugas akhir, itu ada. Kalian tinggal sesuaikan karena saya menemukan kalau dulu saya diajarkan waktu metode penelitian itu untuk bulan dan tahun penerbit itu diletakkan di tanda kurung. Tapi kalau di kampus-kampus lain gitu ya, waktu saya nulis buat tulisan itu enggak. Jadi enggak perlu pakai tanda kurung, enggak perlu dimasukkan di dalam tanda kurung tuh untuk bulan dan tahun penerbitnya. Oke. Nah, kalau untuk footnote yang membedakan adalah tentu saja ada ditambahkan nomor halaman dari makalah atau jurnal yang kita kutip. Sekali lagi, ya, kalau di footnote itu pasti aja di akhirnya itu halaman, ada pencantuman halaman dari sumber yang kita kutip. Tapi itu tidak perlu dimasukkan juga di dalam daftar pustaka. Oke. Nah, saya kasih contoh nih lagi. Misalnya tadi untuk pengutipan majalah atau jurnal ya. Nah, kan ada nama penulis. Misalnya nama penulisnya di sini saya Garda Sucipto, lalu tanda petik 2, karya ilmiah dan permasalahannya, tanda petik lagi, media hukum, nama majalah atau nama jurnalnya gitu ya. Lalu nomor penerbitnya 011, bulan dan tahun penerbit dalam tanda kurung Mei 1993. Kalau untuk daftar pustaka begitu. Kalau untuk footnote-nya tinggal setelah bulan dan tahun itu ada nomor halaman, misalnya nomor 35 sampai 39. Nah, itu yang pakai tanda kurung. Atau ada juga nih kalau dalam tulisan saya di sini, jadi saya ngikutin ya kebijakan kampusnya seperti apa, tulisan saya masuk ke kampus mana ya saya harus sesuaikan gitu. Nah, kalau di sini saya buat juga misalnya nih Muhammad Khairul Huda, nama penulisnya ya. Lalu kemudian tanda petik 2, pengaturan perizinan reklamasi pantai terhadap
perlindungan lingkungan hidup, tutup pakai tanda petik lagi, lalu kemudian titik jurnal perspektif, nama jurnalnya, nama majalah kalau memang itu majalah, lalu titik Mei 2013. Nah kalau jurnal biasanya ada volume berapa gitu ya, ditulis juga setelah bulan dan tahun. Mei 2013 titik 2 volume 18 pakai angka Romawi, nomornya justru nomor majalah atau nomor jurnalnya itu di akhir. Nah beda-beda lagi kan. Nanti kalian tinggal sesuaikan. Itu tadi saya maksud. Kita nggak bisa cuman kita taunya begini, tapi nanti kalau kita masukkan tulisan jurnal misalnya ke kampus-kampus lain kita masukkan, ya kita harus menyesuaikan dengan pedoman yang mereka tetapkan gitu. Biasanya kalau kita ngikutin tetap pakai yang kita biasanya buatnya gini kok. Nah itu nanti pasti disuruh revisi untuk disesuaikan. Itu tadi, makanya jangan jadikan apa yang saya sampaikan ini udah pakem kalian. Oh di channel YouTube-nya Rani Kartika saya taunya begini kok, berarti Bapak itu salah nyampein. Jangan seperti itu ya. Beda pakemnya barangkali, beda acuan yang dijadikan gitu, beda referensi waktu dia belajar, itu bisa jadi gitu ya mahasiswa. Kemudian, nah misalnya kalian bertanya, Kak saya ada loh ngutip itu dari skripsinya orang Kak. Jadi yang saya kutip itu ternyata termuat dalam skripsi milik orang lain. Itu gimana ya nanti cara penulisan untuk daftar pustaka maupun di footnote? Ingat ya, kalau untuk footnote pokoknya ada halaman dari yang kalian kutip itu. Tetapi nanti yang membedakan untuk pencantumannya dalam daftar pustaka itu halamannya tolong dihilangkan saja untuk di daftar pustaka. Itu aja bedanya gitu ya. Nah, untuk pencantuman jika memang kutipan yang kalian ambil itu adalah berasal dari penelitian orang lain, entah itu dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi, maka tata cara penulisannya adalah yang penting ada yang pertama itu nama penulisnya dulu, nama penulis atau pengarang atau penelitinya siapa. Lalu kemudian koma, nah itu judul penelitiannya, judul skripsi yang kalian ambil itu apa. Oke, dalam tanda petik. Jadi setelah nama, koma, tanda petik 2 judul skripsinya. Misalnya Diana Susilowati, koma, tanda petik 2 pengaturan hukum mengenai BMT dalam pembiayaan syariah. Itu judul penelitiannya dia. Lalu tanda petik ditutup pakai tanda petik lagi, koma. Nah, tulis itu jenisnya, tulisan tersebut skripsi atau tesis atau disertasi. Nah, di sini skripsi. Setelah judul tadi kan koma, buka kurung, buat skripsi dan tempat dari sumbernya itu skripsi dari kampus mana, mahasiswa tersebut dari kampus mana. Tulis masih dalam tanda kurung itu skripsi, koma, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta misalnya. Tutup kurung. Lalu tahunnya. Tahun terbitnya penelitian tersebut, tahun 2012 misalnya begitu. Nah, untuk itu untuk daftar pustaka. Kalau untuk footnote apa ya, tinggal di ujungnya setelah tahun kalian tinggal tambahkan nomor halaman berapa yang kalian kutip gitu ya. Tapi dalam daftar pustaka nggak perlu. Itu contohnya. Kalau bisa disertasi Kak ya sama aja gitu, sama aja. Tulis dalam kurung setelah nama dan judul disertasinya, dalam kurung adalah disertasi misalnya kampus Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, tutup kurung tahun berapa gitu. Siswa mungkin segitu aja dulu ya part 2 ini dari aku, semoga dapat membantu. Disimak dulu penjelasan di bab 1 lagi kan gara-gara di part 1, di part satunya baru kemudian kalian ke video ini, mampir ke sini untuk melihat tata cara penulisan peraturan perundang-undangan, jurnal atau makalah, dan juga kutipan yang berasal dari penelitian orang lain dalam bentuk skripsi, disertasi, ataupun tesis. Gitu ya teman-teman, semoga ini dapat memberikan gambaran kepada kalian sehingga kalian gak bingung-bingung lagi
untuk menuliskan daftar pustaka. Bentuknya sepele banget kok, tapi ketika saya pengalaman memeriksa gitu ya tulisan dari mahasiswa gitu ya, ada yang coba bertanya, ini udah benar belum ya Bu? Nah itu masih aja terdapat kesalahan gitu. Jadi yang sepele-sepele seperti ini jangan sampai benar-benar disepelekan, karena juga bisa mengakibatkan kalian itu revisi nantinya. Tetap semangat buat yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya, jangan mudah menyerah. Kalau ada revisi segera diselesaikan. Oke, ketemu di video berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.